Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kulli ahyar bi tayyibil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar walil adhar wasil akhir ada dari min al-ghaib wasdori wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di majelis Yayasan As-Salafiyah, ya, Majlis As-Salafiyah, Majlis Zikir Waruqyah As-Salafiyah di Bukit Duri yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Syakir bin Kiai Mufti Romli bin Kiai Romli. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita dan besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangi saya punya saudara, ya, kalau buat umur mungkin tuan saya, ini saudara saya, adik saya, semua deh. Nah, ini di Bukit Duri ini tempat saya dulu lahir, tempat bandel saya, tempat segala macam saya di sini di Bukit Duri ini. Ya, nanti ada lagi, kita jalan lagi nanti. Tempat saya menimba ilmu agama, dan juga tempat saya bandel dan tempat taubat dan sadar di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan ini. Ya. Dekat komplek ini, dekat tempat komplek ini. Jadi di majelis selalu diadakan ruqyah, masal, pengobatan dan lain-lain. Dan juga Ustaz Syakir ini mengajarkan kitab-kitab kuning, kitab fikih dari hukum Islam, dan juga mengadakan perguruan silat dan juga ilmu hikmah dari tahun 90-an, 91. Ya, subhanallah, dulu alhamdulillah dulu saya pernah ngajar di sini. Dulu ngajar di sini, hikmahnya dan tenaga dalam dan silatnya saya pernah ngajar di sini. Itu dilanjutkan oleh Ustaz Syakir. Saya pindah, di Ustaz Syakir berjuang sampai sekarang nih. Ya. Sekarang ini udah alhamdulillah subhanallah sudah ada masjid, pembangunan masjid. Nanti akan diadakan panti asuhan anak yatim, ya, sekolah pendidikan dan lain-lain. Subhanallah, saya ingin seperti beliau, tapi belum kesampaian. Ntar benar tak gila saya ini. Gitu. Jadi saya hamba yang dohib, yang zolim, yang hina, yang fakir di mata Allah, ya, Menghaji Koboy, ya, doakan mudah-mudahan saya lebih taubat kepada Allah, lebih sadar, lebih baik, ya, agar mencapai tingkatan ridha Allah, ya, kesalahan, hakikat, marifat Allah, agar mati kita semua husnul khotimah. Ya, sebelum itu saya akan bertanya kepada Ustaz Syakir, bagaimana sih perjalanan? Jadi ini ada selingan sedikit. Jadi ada selingan sedikit. Ini macannya ini. Oh, jadi serangan ini macannya. Ini gerakan macan tiga.
latihan silat di sini ilmu ikrar muslim, itu diganti sekarang udah Salafiyah, ya MCR, ya. Jadi begini Ustaz, nanya Ustaz, gimana perjuangan ente ini dari dulu sampai sekarang sehingga bisa maju seperti ini? Apa sih rahasianya dan bagaimana perjuangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam ini kita kehadiran Haji Bagus Muhammad Ridwan ke tempat kami, ke Majelis Zikir Ruqyah Salafiyah, serta ini dengan Abu Taufik ya, bisa tambahkan. Kalian mengucapkan terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Yang namanya hidup pasti ada perjuangan. Hidup perjuangan. Kalau mau hidup, ya berjuang. Ujian, rintangan banyak yang kita alami. Ya mungkin kita latihan waktu madrasah juga masih belum seperti ini, ya belum seperti ini. Masih mungkin atasnya masih kayu, masih bambu. Ya. Masih kayu, masih papan, ya. Masih musola ya. Ini juga masih musola. Sekarang alhamdulillah menjadi masjid, menjadi masjid. Kemudian alhamdulillah sekarang juga udah dicor. Jadi seperti ini. Ini perlu kesabaran memang, kesabaran yang harus dihadapi. Ya alhamdulillah sampai saat ini dia seperti ini. Yang penting kita bersyukur kepada Allah SWT. Dari tahun 91 yang mungkin mengaji tahu, karena beliau juga dulu di sini kumpul sama-sama kita. Yang tadi telah dijelaskan, dia juga melatih ya hikmah di sini juga bersama sahabat-sahabat yang lain. Ya sekarang alhamdulillah ya barokah dari guru-guru semuanya, sehingga terwujudlah ya seperti ini. Cuma satu, kita hanya bersyukur kepada Allah SWT. Itu aja Bang. Tiap hari apa aja Ustaz yang untuk ruqyah masal? Hari apa aja? Kalau ruqyah masal biasa kita adakan 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Karena sekarang lagi ya COVID ya, kita stop dulu beberapa bulan ya kita tidak adakan. Tapi insya Allah sih, insya Allah di bulan-bulan November, Desember nanti kita akan mengadakan kembali ruqyah massal. Insya Allah untuk membantu masyarakat memang membutuhkan pengobatan tarawih ruqyah. Karena ruqyah merupakan pengobatan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan jalan kita berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, dan berdoa. Insya Allah dengan semuanya itu, segala penyakit lahir dan batin, insya Allah Allah akan angkat. Terus kalau latihan ilmu hikmahnya itu sekarang hari apa? Kalau latihan hikmah sama silat tuh hari apa? Kalau sebelum COVID ya? Latihan hikmah itu setiap malam minggu. Sampai sekarang masih berjalan latihan hikmah. Malam minggu ya? Walaupun, jam? Walaupun suasana COVID tetap kita berjalan terus. Yang penting menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Sebelum latihan kita berwudu. Nah, itu kan menjaga kebersihan, karena kan kebersihan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan daripada bagian daripada iman. Itu yang diajarkan Islam. Jadi nggak usah takut ya dengan penyakit-penyakit, karena kita wudu terlebih dahulu. Nah, jadi itu Bang Haji. Kalau silatnya juga ya? Silat malam minggu juga. Alhamdulillah. Jadi para bisa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tadi sedikit ada gangguan setan, itu namanya saya anggap gangguan setan gitu ya, karena nggak disuruh nyambat gitu. Jadi iman itu masih lemah. Kalau saudaraku semua sekalian, ya saya kasih tahu kamu, kalau namanya orang berhikmah,
Hikmah itu dua macam. Ada ilmu hikmah yang nyambat, ya, ada ilmu hikmah yang marah, suci, sempurna dan sadar. Kalau hikmah yang nyambat kemasukan, sama juga badannya dijadikan kurungan setan. Goblok, bodoh kita. Kalau badan kita panggil setan, orang kita mau ngobatin orang ruqyah kok, orang kita mau ngobatin orang kesurupan kok. Ngapain kita kesurupan? Bodoh kita namanya. Ya kan? Orang yang gampang kesurupan itu orang gampang yang kena flu dan cepat mati. Itu. Tapi orang yang tidak bisa dimasukin setan, tidak bisa kesurupan, itu orang yang hebat. Hebat dalam arti kata apa? Hebat hanya Allah. Yang hebat hanya Allah. Yang jago hanya jago. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang jago, kecuali Allah. Tapi buat badan kita, jangan sampai kita kemasukan. Tapi kalau ntar latihan, hikmah di sini yang saya ajarkan dulu, itu amarah, suci, sempurna dan sadar. Dengan sadar selawat. Emosi kita keluarin. Bayang musuh kita serang, begitu. Nyambat mana kecil juga bisa, begitu kan? Dia juga bisa nyambat, anak yatim saya bisa nyambat, gampang nyambat. Jadi perhatikan, saudara, kalau latihan hikmah, jangan salah guru, jangan salah belajar, ya. Gitu. Jadi saya dari tahun 85, alhamdulillah sudah ngajar ilmu hikmah. Tahun 85 berarti sampai sekarang 35 tahun saya ngajar. Cuma tempatnya aja nggak ada. Karena rumah saya sempit. Mudah-mudahan doa dari para pemirsa sekalian, insya Allah tanggal 3 September ini saya bangun untuk majlis talim dan zikir hari Tuhan, perguruan silat dan hikmah lagi saya adakan seperti tahun 94 waktu saya pulang haji. Di mana tempatnya? Di bulan 3. Tempat yang dia datang kemarin. Ya nanti alamatnya dah, entah pada kumpul semua ini malam Jumat aja nih. Saya mohon maaf, malam Jumat hanya orang-orang pilihan, ada 15 orang. Lebih dari itu saya larang. Ya, jadi mohon maaf karena nomor kontak saya ini ada 6.000 kontak dari tahun 90. Jadi banyak yang mau hadir untuk hadir sholawatan dan zikir hati, zikir kolbi. Begitu, cuma saya larang karena tempatnya kagak ada start. Kalau sini enak, ya kan? Kalau di sono, udah di dapur, di dapur ada begini, ada muat. Tapi insya Allah di atas 100 orang muat nanti. Insya Allah muat 100 orang. Jadi mudah-mudahan mohon doa restunya dari para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dari berkat sumbangan-sumbangan, partisipasi dari grup Forum Pemburu Al-Quran Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih, hanya Allah yang akan membalas. Selama pembangunan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan maksiat kepada Allah, selama itu juga pahala kita mengalir kepada sampai ke dalam tubuh, sampai ke liang tubuh. Gitu ya. Jadi kepanjangan ngomongnya, singkat aja. Jadi mohon doanya. Jadi seperti itu ya. Jadi ilmu hikmah itu ada dua macam ya. Ada yang nyambat. Yang nyambat tuh manggil kehadiran, ini masuk surupan, itu gampang tuh, sama juga mediumisasi kalau di pemburuan dulu, itu gampang tuh, anak kecil juga bisa, gitu ya. Tapi yang belajar amal suci mulia sadar itu yang berat, yang susah, gitu. Karena kita mesti latihan amarah, terus latihan marah, mukulin bantal, mukulin ini, mukulin itu, buat emosi kita timbul. Nah, kalau sudah timbul emosi kita, ini barang kita hantu juga. Kalau kita isi, kita kan. Nah sekarang, coba, Ustaz, Ane mau lihat nih, yang silat. Iya. Ini silat apa namanya? Hah? Hah? Cingkrik sama ya.
Terus sekarang ilmu hikmahnya. Siapa yang menyerang? Itu kalau masuk itu baik bergerak. Aja sejaga di Jadi yang seperti ini. Jagain belakang, acak jagain. Gantian. di belakang tembok siang badannya ditahan aja bang aman kalau makan kesempatan Diam aja yang bergerak. Hanya. Mat. Coba serang tiga-tiganya coba. Mat. Dua atau tiga. Ini orang lama. Sekarang Farhan yang kena tembok ya siang. Jagain tembok ini. Majuan nih tembok ini. Ya, cukup. Coba. Oh, ada dong. Lu tidur. Haji pakai pelan aja. Tak boleh jelas. Tenangin sih jangan teh. Dimainin. Nah, coba ngisi barang. Pengen tahu. Belum. Deketin ini siapa? Itu ya. Ya, taruh. Ya. Lagi mundur, satu maju, maju, sekat, ambil semua, sekat, hantam. Ya, cakep. Satu lagi dia ya. Ya. Alhamdulillah tadi sudah atraksi bukan buat kesombongan apa ya, bukan, tapi atraksi untuk bahwa seni budaya silat dan atau bela diri atau ilmu hikmah dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada, masih berjalan dengan baik ya. Seni bela diri debus, kembang tiga, membagol, silat buaya ini, silat jadi itu seni budaya semua ya. Memang dulu para ulama, para wali-wali Allah menggunakan itu untuk menyebarkan agama Allah, agama Islam, untuk membentengi diri dari serangan-serangan musuh. Sekarang ini buat olahraga ya, buat olahraga, terus buat satu niat kita karena Allah Ta'ala, satu niat karena ibadah karena Rasulullah SAW, kedua kita belajar itu karena ingin menolong orang lain, ketiga baru karena diri sendiri atau keluarga. Itu ya, seperti itu. Nah, tadi itu sudah dibuktikan cara pengisian benda, cara apa semua, dan tadi silat, gabungan silat dengan kungfu, juga ilmu hikmahnya ya, serangan gitu ya. Jadi alhamdulillah seperti itu. Jadi sekarang sebelum penutupan kita baca sholawat ya. Mohon izin Ustaz, ini baca sholawat karena niat keliling kemana. Aneh pengen seperti apa, kayak jamaah
subuh jamaah subuh keliling gitu ya. Anda pengen niat keliling, ya saudara-saudara semua untuk buru-buru membaca sholawat ini. Yang mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat ini, kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir maupun yang menonton YouTube ini, semoga diberikan keberkahan di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat, dan hakikatnya mendapatkan dari ridha Allah. Amin.